Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya pada hari ini melalui video khotbah. Kita boleh bertemu kembali semua dalam anugerah dan semua dalam pertolongan Tuhan, semua dalam campur tangan Tuhan. Kita semua boleh ada dalam keadaan baik pada hari ini. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini adalah 3 minggu pasca kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus sebelum naik dan terangkat ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya juga pada hari ini Tuhan Yesus ingin jumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui khotbah ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan baca buat kita semua. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu pasca kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya sebelum dia naik dan terangkat ke surga. Kurang lebih selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu menampakkan diri kepada beberapa orang murid pada waktu itu, dia berbicara tentang satu hal yang namanya kerajaan Allah. Dia berbicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang selama kurang lebih 40 hari sebelum dia naik dan terangkat ke surga, Tuhan bicara tentang kerajaan Allah? Karena Tuhan Yesus ingin murid-muridnya pada waktu itu supaya kembali pada fokus yang utama, yaitu kerajaan Allah. Kembali mengarahkan hidupnya kepada hal yang penting, yaitu kerajaan Allah. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita melihat akhir-akhir ini ada banyak orang tidak lagi memfokuskan dirinya, tidak lagi mengarahkan dirinya kepada yang namanya kerajaan Allah. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat pada kenyataan hari-hari terakhir ini, banyak gereja Tuhan tidak lagi memfokuskan dirinya, mengutamakan dirinya pada kerajaan Allah, namun kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kepada hal yang jasmania, yang padahal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita, orang-orang percaya yang sudah ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seharusnya kita memfokuskan diri kita kepada yang namanya kerajaan Allah. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Kita akan temukan di sana Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya pada waktu itu supaya mereka mengarahkan diri, mereka mencari dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang diperlukan oleh mereka akan ditambahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara yang dalam Tuhan, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya setiap orang percaya kembali mengarahkan hidupnya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku, supaya kita bisa terima apa yang Tuhan ingin berikan, yang terbaik dari Tuhan. Segala yang baik dari Tuhan, Tuhan akan berikan buat kita waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran dalam hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hal yang penting. Oleh karena itu Tuhan Yesus berulang-ulang selama kurang lebih 40 hari lamanya Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya pada waktu itu. Sebelum Tuhan Yesus naik dan terangkat ke surga, pasca kebangkitannya, Tuhan berbicara tentang hal yang penting. Tuhan berbicara tentang hal yang luar biasa, yakni kerajaan Allah, saudaraku. Supaya kita orang percaya mengarahkan tujuan hidup kita pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, saya percaya ketika tiap-tiap orang mengarahkan hidupnya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka mereka akan bertemu dengan siapa yang menjadi raja dalam kerajaan tersebut, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi raja dalam kerajaan Allah, saudaraku, sehingga kita menemukan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita dan kita boleh terima segala berkat-berkatnya. Saudaraku, orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari hal-hal yang lahiriah, mereka mencari hal-hal yang makan, minum, dan pakai untuk memuaskan kebutuhan jasmani mereka, saudara Bapak Ibu. Bukan berarti tidak penting hal-hal yang jasmani, semuanya juga penting. Tetapi Tuhan menginginkan supaya orang percaya mengarahkan hidupnya dan mencari lebih dulu, mengutamakan lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya mengutamakan Tuhan lebih dulu, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, baru segala hal yang dibutuhkan oleh kita Tuhan akan penuhkan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tambahkan buat kita, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari gereja Tuhan, orang percaya, hari ini Tuhan ingin jumpa dengan saudara Bapak Ibu dan mengarahkan kembali hidup Bapak Ibu saudara kepada
kerajaan Allah, saudara Bapak Ibu. Karena ini hal yang penting. Mengapa Yesus berulang-ulang 40 hari lamanya sebelum dia naik dan terangkat ke surga berbicara tentang kerajaan Allah? Karena ini merupakan hal yang sangat serius. Ini merupakan hal yang sangat penting, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita melihat di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian di sana. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Roma 14 ayat 17 saya akan baca buat kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang karena tidak lagi fokus hidupnya pada kerajaan Allah. Mereka hilang damai sejahtera, mereka hilang kebenaran di dalam kehidupannya, mereka hilang sukacita dalam kehidupannya. Saudaraku, menyikapi wabah COVID-19 pada hari ini, saudara Bapak Ibu, menyikapi pandemi wabah atau COVID-19 yang sedang berkecamuk di tengah-tengah negeri kita maupun di tengah-tengah kota kita, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat di sini ada banyak orang karena hidupnya tidak lagi fokus pada kerajaan Allah. Oleh karena sebagian dan kebanyakan orang tidak lagi mengarahkan hidupnya pada kerajaan Allah yang sesungguhnya, saudara Bapak Ibu. Oleh sebab itu beberapa orang telah kehilangan damai sejahtera, beberapa orang telah kehilangan kebenarannya, saudara Bapak Ibu, beberapa orang telah kehilangan sukacitanya, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan dan minuman, saudara Bapak Ibu, tapi bicara tentang kebenaran dan damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu umat Tuhan, orang percaya, memfokuskan hidupnya, mengarahkan hidupnya sungguh-sungguh buat kerajaan Allah, di mana Tuhan sendiri yang menjadi raja bertahta dalam kerajaannya, saudara Bapak Ibu, maka kita akan temukan Tuhan di sana. Maka kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kebenaran di dalam Tuhan, kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, ini penting buat kita supaya kita kembali mengarahkan hidup kita pada panggilan yang sebenarnya, yaitu kerajaan Allah, di mana kita bisa menerima kebenaran dari Tuhan, kita bisa menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita bisa menerima sukacita dari Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, supaya kita semua menerima segala apa yang Tuhan janjikan buat kita, itu berkat-berkatnya, saudara Bapak Ibu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan buat kita semua, dan kita akan berkenan kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kembali pada hari ini kita memusatkan perhatian kita, mengarahkan panggilan hidup kita, mengarahkan tujuan hidup kita pada kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita menemukan Tuhan di sana dan kita mendapati segala berkat-berkatnya. Kiranya Tuhan tolong kita semua pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin.